perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap jengkal-jengkal langkah kaki kami, Engkau selalu perhatikan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik dan semenit pun. Engkau sangat detail memperhatikan setiap sisi kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan Engkau, sebab Engkau yang termulia, Engkau yang terkudus, Engkau Allah yang patut diterima hormat, puji-pujian. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur seminggu sudah kami lalui, dan kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami mengucap syukur di masa-masa dan musim apapun Engkau selalu hadir. Terima kasih untuk satu minggu yang boleh kami lewati ini dengan kekuatan yang berasal dari Allah saja. Tuhan, pagi ini kami akan memulai ibadah. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami undang kuasa Allah hadir di tengah-tengah ruangan ini. Roh Kudus, penuhi kami semua, biar setiap firman yang kami dengar senantiasa menjadi janji Allah yang kuat dalam hidup kami. Para jemaat yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga, membawa mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan ibadah kami, kami percaya Roh Kudus, kuasa Allah senantiasa hadir menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan
dan kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, pujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh,
Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara boleh maju di depan. Ada yang mau bersaksi? Monggo silakan. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Jangan bosan-bosan lihat saya saksi ya saudara. Nanti pas belum saudara, saya mau saksikan ya. Hari ini saya itu ditinggal Fanya duluan latihan ya saudara. Kita semua yang sibuk masak pasti wes pokoknya saya WA Bu dari WA Bu Dewi. Semuanya tidak ada kontaknya ya. Mana puji Tuhan, masakan sudah matang, saya tidak bisa ke gereja ya opo iki. Terus saya lihat di depan rumah itu Bapak Gojek biasanya pergi jam 5:30 itu sudah berangkat. Ternyata dia tak lihat, loh kok masih ada. Saya panggil, Pak saya offline, saya bilang, antar ke gereja. Terus ternyata dia juga ngomong kalau ke beberapa kali gitu nganter dan jemput jemaat kerja sini. Yang saya mau saksikan saudara, saya itulah bagian kebagian masak juga kan. Lupa saudara, ini tangan saya ini masih banyak cabenya. Saya saksikan saudara. Biasanya dijemput banyak dobra-bra, ayo ya wis kan sing ngobrak-ngobrak tambah takut saya. Wis langsung mandi-mandi, lupa saudara. Wah, tak waduh. Aduh, ini nangis Kak Marco ditinggal, tidak bisa gereja, ini nangis karena cabai ini pedes saudara beneran. Yang namanya kan pikir saya mandi dulu gitu ya, tidak wis Kak, tidak menutupi saudara. Saya boleh menyanyi sebentar ya, mengingatkan Tuhan. Oh betapa indahnya, atau bukan menari aja ya, bila roh Allah ada. Tapi saya nggak mau nyanyi sendiri saudara. Ya, yang tergerak mau ikut berdiri, monggo berdiri. Yang jelas pasti kepingin berdiri kalau saya nyanyi. Oke. Di
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari Ibu Dia yang sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita hidup karena percaya akan janji-janji Tuhan. Pengharapan kita ada di dalam Dia. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hadirat Allah boleh ada ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu menjamah hidup kami. Haleluya. Terima kasih juga buat kesaksian yang sudah diperhatikan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dan saat ini kami akan dengar firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah perhatian kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua yang boleh datang beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Memang tema-tema pada beberapa minggu ini tentang iman. Beberapa minggu yang lalu tentang iman yang sejati, kemudian kuasa firman yang menghasilkan iman, dan pada minggu lalu ada 3 aspek iman. Nah, pagi hari ini juga masih bertema tentang iman. Iman yang teguh. Mari kita buka saudara-saudara di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Di situ kita akan melihat tentang satu kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Lukas pasal 18 ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, supaya sama-sama kita diberkati Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. 1, 2, 3. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menduduk membawa orang itu kepadanya, dan ketika dia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-puji Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini ditulis dalam kitab dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sekalipun kisah ini begitu sederhana, tetapi kita akan perhatikan di sini ada pelajaran tentang iman yang tangguh. Iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang berjuang. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan mulai ayat yang ke-35, ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Di dalam Injil Matius dan Markus diceritakan juga tentang hal ini,
Dan orang itu bernama Bartimius. Nah, saudara perhatikan, rupanya pada zaman dulu bahkan sampai sekarang banyak orang yang seperti Bartimius ini. Di pinggir jalan mereka meminta-minta. Nah, ketika waktu itu saudara-saudara, Yesus lewat. Yesus ada di Yeriko. Dan di ayat yang ke-36 dikatakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Dan di ayat yang ke-37, orang-orang berkata, itu Yesus orang Nazaret lewat. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan perhatikan di sini bagaimana iman daripada Bartimius. Di ayat yang ke-37, saudara perhatikan di situ, ketika dia bertanya, orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi di ayat yang ke-38, apa yang Bartimius ini, orang buta ini katakan? Dikatakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 38 coba ditampilkan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Yesus memang dari Nazaret. Tetapi kalau kita pelajari tentang Alkitab, di atas kayu salib, ketika Yesus disalib dikatakan, inilah raja orang Yahudi. Dan dia dikatakan Yesus orang Nazaret. Ini adalah satu kata kalimat di mana satu kata penghinaan sebenarnya. Tetapi saudara perhatikan, orang buta ini bukan berkata Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tetapi statement daripada orang buta ini dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia bukan mengecilkan Yesus, tetapi dia perhatikan di sini bahwa Yesus anak Daud di sini menuju kepada perkataan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah, di mana dia sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, kemudian dia muncul di perjanjian baru dan dikatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menuju kepada Mesias. Jadi saudara-saudara, kita lihat daripada iman daripada orang buta ini, dia tidak mengecilkan Yesus, dia membesarkan nama Yesus. Amin. Saudara, kadangkala di dalam hidup kita percaya Yesus, tetapi kita karena situasi kondisi yang kita alami, akhirnya kita mengecilkan kuasa Yesus. Tapi kalau kita lihat orang buta ini, dia berseru, dia membesarkan nama Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya secara logika orang berkata di ayat yang ke-37, oh itu Yesus orang Nazaret. Tetapi perkataan iman daripada Bartimius ini, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berbicara dengan iman. Dia mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seruan Bartimius adalah seruan iman yang tulus dan benar di hadapan Allah. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang Yahudi yang memberikan julukan kepada Yesus, Yesus orang Nazaret. Tetapi Bartimius ini, seorang yang buta ini, dia punya iman kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-36. Di ayat 36 di ayat yang ke-39, ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Ini iman yang tangguh. Iman yang tidak mudah menyerah. Sekalipun di sekelilingnya menegur dia, kamu diam. Karena mereka berpikir dia bukan siapa-siapa. Dia orang buta, bahkan seorang pengemis. Tetapi saudara, seorang buta ini, Bartimius ini, dia semakin keras. Semakin keras dia berteriak. Saudara, mungkin ada di antara kita, di sekeliling kita, orang-orang yang tidak mau supaya kita maju. Orang-orang yang selalu merendahkan kita. Orang-orang yang tidak menginginkan ada kemajuan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang katakan begini, kamu diam, kamu bukan siapa-siapa. Ini seperti satu perkataan penghinaan kepada Bartimius. Kamu diam, kamu bukan siapa-siapa. Tetapi saudara-saudara, Yesus mencari orang yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Amin. Yesus bukan melihat status. Yesus bukan melihat dia orang hebat siapa. Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman, ketangguhan iman. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah menyerah untuk dia mendapatkan mujizat. Saudara, ada kadang-kala di dalam hidup kita, kita sudah berdoa, kita sudah setia, tetapi tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Yang Tuhan mau adalah kita terus tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Mungkin sudah berkata, saya sudah berdoa, saya sudah sembahyang, saya sudah datang ibadah, saya sudah berkorban, tetapi belum terjadi apa-apa. Saudara, milikilah iman yang tangguh. Iman yang tidak mudah menyerah. Sama seperti Bartimius. Di ayat yang ke-40. Saudara perhatikan di ayat yang ke-40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Saudara perhatikan baik di sini. Tadi orang suruh diam. Karena orang pikir dia bukan siapa-siapa. Tetapi Yesus tahu. Makanya Yesus berhenti. Saudara, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan siang dan malam, Yesus mendengar. Mungkin sudah berkata, saya sudah sampai di sini. Tidak ada jalan keluar lagi. Tapi kita lihat iman daripada Bartimius. Berseru terus. Berteriak terus, minta kepada Tuhan. Jangan berhenti, saudara-saudara. Yesus perhatikan, dan di ayat 40 Yesus berhenti. Dia berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan saudara perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus, ucapan iman daripada Bartimius ini menggerakkan hati Yesus. Menggerakkan hati Yesus, dan Yesus berhenti untuk memperhatikan Bartimius. Tetapi saudara-saudara, ternyata tantangan itu datang. Makanya saudara-saudara, ketika dia berteriak tadi ada tantangan. Saudara, dalam perjalanan iman kita juga pasti akan menghadapi tantangan-tantangan. Ada mungkin orang-orang atau oknum-oknum yang tidak suka dengan kita. Dan iblis menggunakan segala cara untuk memadamkan iman kita. Hati-hati, saudara. Dia punya banyak cara supaya iman kita menjadi lemah, supaya kita tidak maju, supaya kita menyerah. Saudara, jangan sampai iblis merusak bahkan
membuat iman kita menjadi lemah hari-hari ini? Dengan apa, saudara-saudara? Dengan tantangan, dengan masalah yang kita hadapi. Akhirnya kita mulai menyerah. Akhirnya kita mulai, ya sudah, begini saja. Kita tidak tangguh, sama seperti Bartimius ini. Tantangan hari-hari ini, saudara-saudara, jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Nah, kita lihat, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Roma, dia menghadapi banyak tantangan, tetapi dia keluar sebagai seorang pemenang. Coba kita lihat, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Ayat 35, saudara perhatikan di sana. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, siapa yang memisahkan kita? Coba kita lihat ayat yang ke-35. Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Roma, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Entahkah itu penindasan. Mungkin saudara-saudara mengalami penindasan. Ya, kalau zaman dulu ada penjajahan. Tetapi saudara-saudara, penindasan di sini mungkin secara mental. Mungkin saudara ditindas. Tetapi itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kemudian apa? Kesesakan. Saudara mungkin mengalami beratnya tekanan hidup sehingga saudara mengalami kesesakan yang akhirnya menjadi tawar hati, yang akhirnya itu mengecilkan iman kita. Hati-hati, saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami kesesakan dengan adanya beban berat. Saudara, kalau orang banyak beban, dadanya seperti tertekan dengan apa, saudara-saudara? Dengan batu yang besar. Coba saudara sesak, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Nah, saudara, kadang-kala kita mengalami kesesakan itu, tetapi itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kemudian apa? Penganiayaan. Kemudian kelaparan. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan. Paulus pernah alami itu, saudara-saudara, dalam pelayanannya. Kemudian apalagi bahaya. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari bahaya. Dan yang terakhir dari pedang. Pedang, saudara-saudara, bicara soal masalah politik dan agama yang mengakibatkan peperangan. Tetapi saudara-saudara, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara mungkin alami hari-hari ini kesesakan, pergumulan yang berat dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tetapi saudara, jangan sampai itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara mungkin berkata, wes tidak usah ke gereja, wes tidak usah doa, kok tidak terjadi apa-apa. Saudara, jangan berhenti, jangan putus asa. Milikilah iman yang tangguh. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ada banyak saksi-saksi iman. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 tentang iman di situ. Iman di Ibrani pasal 11 ayat 1 tentang definisi daripada iman. Kemudian contoh-contoh orang-orang yang beriman. Mulai dari Abraham, mulai dari Nuh, kemudian selanjutnya bagaimana orang-orang yang bertahan dengan iman kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40.
orang-orang yang bertahan dalam iman. Ibrani pasal 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36. Ada pula yang diejek. Saudara, ada pahlawan-pahlawan iman. Saudara mungkin diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan karena percaya kepada Tuhan. Ayat 37 dikatakan mereka dilempari. Kita belum pernah dilempari, saudara-saudara. Digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ayat yang ke-38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat yang ke-39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah membiarkan mereka sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Saudara, ada pahlawan-pahlawan iman. Mereka melayani, saudara. Mereka berjuang dalam pelayanan supaya orang lain mengenal Kristus. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, saudara, kita lihat ayat 37, mereka digergaji, mereka kekurangan, kesesakan. Dunia tidak mengenal mereka. Mereka mengembara, para penginjil-penginjil, saudara-saudara. Supaya apa? Mereka orang-orang mengenal Kristus. Tetapi mereka tidak mundur, saudara-saudara. Amin. Saudara, jangan cuma masalah sepele, jangan cuma masalah kecil. Saudara mundur, saudara jauh dari Tuhan, saudara mulai menyerah. Mari kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Amin. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya, dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tangguh di dalam iman akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara mungkin berkata, wah, kok saya belum dapatkan sesuatu. Jangan menyerah, karena ada waktunya pertolongan Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Kita belajar daripada Bartimius ini. Di ayat yang, coba kita lihat ayat pokok tadi, Lukas tadi, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-8 tadi, di mana imannya itu kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Lukas pasal 8 tadi, saudara-saudara. Pasal berapa tadi ayat pokok tadi? 18. Berarti belum tidur semua ya. Puji Tuhan. Saya pikir sudah tidur semua. Lukas pasal 18. Ya, puji Tuhan. Ayat yang keberapa? Ya, tapi kita lihat ayat yang ke-42. Ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, iman yang menyelamatkan. Mari kita punya iman, saudara. Mari kita bangkitkan iman kita. Jangan menyerah, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, oh, keadaan akhirnya terjadi sesuai dengan iman. Tapi Bartimius ini, di ayat yang ke-41, Yesus katakan, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Pagi hari ini, saudara-saudara, kalau Yesus katakan kepada saudara, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu, saudara katakan itu kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, supaya saya sembuh. Mungkin saudara berkata, Tuhan, pulihkan pekerjaan saya. Mungkin saudara berkata, Tuhan, pulihkan keluarga saya. Dan
Apa yang akan Yesus katakan? Jadilah sesuai dengan iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari perkatakan itu, saudara. Saya percaya saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Jangan sudah berkata, susah, sulit, nggak jadi, nggak bisa, nggak mau, nggak mungkin. Saudara-saudara, itu akan terjadi. Karena apa? Perkataan kita orang percaya yang beriman kepada Tuhan penuh dengan kuasa. Kalau sudah berkata nggak bisa, itu akhirnya terjadi nggak bisa. Secara psikologi juga, saudara-saudara, ketika kita mulai berkata nggak bisa, akhirnya itu tertanam dalam pola pikir kita, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita katakan tidak bisa, akhirnya otak kita akan dari pemikiran kita akan berkata tidak bisa. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara, mari kita mulai belajar. Buka pemikiran kita. Mari kita mulai belajar perkatakan firman. Perkatakan dengan iman. Saudara mungkin hari ini tidak bisa, tetapi ketika saudara punya iman, saudara punya suatu iman yang disertai dengan perbuatan, itu akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mungkin saudara berkata tidak bisa, tetapi di dalam Tuhan bisa. Kalau saudara iman, sama seperti Bartimius, Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kalau pertanyaan ini datang dalam diri kita, saudara mungkin berkata dalam hatimu saat ini, saya dijamah oleh Tuhan. Saya disembuhkan. Saya mau keluarga saya, suami saya dipulihkan, istri saya dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan. Itu akan jadi sesuai dengan iman kita. Makanya saudara perhatikan ayat yang ke-42. Lalu karena ini orang kebutuhannya untuk melihat, makanya dia jawab ayat 41, Tuhan supaya aku dapat melihat. Ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara hari ini mungkin berkata, saya sakit. Yesus berkata, sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Dan saudara perhatikan ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Ketika dia punya iman, dan Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, saat itu dia menjadi sembuh. Dia dapat melihat, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Akhirnya dia jadi kesaksian banyak orang. Di ayat 43 bagian yang terakhir, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ada timbul kesaksian, saudara. Mujizat Tuhan terjadi, timbul kesaksian. Orang lain melihat dan mereka memuji Tuhan. Saudara, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara, dan saudara akan menjadi saksi, dan orang akan melihat dan mereka akan memuliakan Allah. Makanya saudara-saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita punya iman yang tangguh dan punya seruan iman. Sama seperti Bartimius, dia serukan seruan iman kepada Tuhan, dan Tuhan buat mujizat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ucapan Bartimius adalah ucapan iman. Mari kita belajar mengucapkan ucapan iman. Kepada siapa? Kepada diri kita. Kepada siapa? Kepada istri kita, kepada suami, kepada anak-anak kita. Ada perkataan iman, ada ucapan iman. Dan ucapan iman itu saudara-saudara
akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ucapan iman daripada Bartimius, pertama dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini perkataan iman. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang menyembuhkan dia, yang menyelamatkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Yesus berkata, apa yang kuhendaki bagimu? Dia berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini perkataan iman dia. Dan Yesus melakukan. Sehingga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pagi hari ini, saudara-saudara, bangkitkan imanmu. Karena iman kita yang menyelamatkan kita. Iman itu akan menyelamatkan keluarga kita. Iman itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Makanya tetap tangguh, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, tetap percaya bahwa Tuhan membuat mujizat, akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi pujian tadi sebelum firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara, menyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Kita hidup karena percaya. Firman Allah katakan kita hidup karena percaya, bukan karena